Demikian kawan-kawanku yang dirahmati Allah, jalan menuju Allah itu ada 10 tapak, ada 10 tahapan, ada 10 pos yang perlu kita lalui agar kita sampai kepada Allah. Kalau kita mau hijrah, kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, itu kita nggak bisa langsung jadi orang suci, langsung punya seluruh sifat baik dalam 1 hari, 2 hari, atau dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun. Namun kita perlu menapaki step by step yang sudah para ulama jelaskan. Step yang pertama yang harus kita lalui sebelum kita melalui step yang lain. Pos pertama, pintu pertama yang harus kita tapaki adalah taubat, teman-teman. Apa itu taubat? Taubat itu adalah kembali kepada Allah. Diambil dari kata taba yatubu, yang artinya kembali. Kembali dari apa? Kembali dari segala dosa, meskipun kecil, ya, apalagi dosa-dosa besar. Bahkan kata para ulama, wajaddidit taubat lil auzari. Taubat itu harus setiap saat, setiap menit kita taubat lagi, setiap menit kita taubat lagi. Kalau nggak bisa setiap menit, ya setiap jam kita taubat lagi. Kalau bisa setiap jam, maka setiap hari, setiap bangun tidur kita taubat. Bangun tidur kita taubat. Hari ini tadi melakukan kesalahan apa saja. Kalau nggak bisa 1 hari, tiap minggu, minimal setiap malam Jumat, kita sholat taubat. Kita evaluasi diri seminggu, udah melakukan kesalahan dan kejelekan apa saja. Sudah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat apa saja. Dan begitu sih terus. Taubat itu ada 3 syarat, teman-teman. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama syaratnya adalah an-nadam. An-nadam itu adalah rasa penyesalan. Maka bukanlah taubat. Taubat tidak akan diterima di sisi Allah kecuali didasari atas rasa penyesalan dalam hati. Ya Allah, kenapa kemarin saya begitu? Kalau masih ada rasa bangga terhadap dosa yang telah lampau, taubatnya tidak diterima. Kalau hati kita merasa, nggak apa-apa, kemarin itu masih anak muda, ya, namanya juga dunia dinikmatin, maka taubat kita nggak diterima karena tidak memiliki rasa penyesalan dalam hati, penyesalan yang tulus tentunya. Dan selanjutnya al-azmu alla ya'uda li mithlihi. Syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Bagaimana maksudnya? Ya, kita harus janji pada diri kita bahwa kesalahan yang kemarin jangan sampai terulang. Syarat ketiga, al-iqla'u anidzabi fil hal. Syarat taubat kita diterima adalah melepaskan diri dari dosa di saat itu juga. Maka jika kita sudah berniat taubat tapi kok masih ngelakuin, maka tidak sah taubatnya. Dan ini adalah 3 syarat yang utama. Namun sayangnya jika kesalahan kita, maksiat kita, dosa kita, korbannya adalah orang lain, dosa kita bukan kepada Allah tapi kepada manusia itu sendiri, maka perlu syarat yang keempat. Apa itu syarat keempat? Ridhol mazlum, ridhonya orang yang kita zalimi. Maka amalan kita masih tergantung-gantung nanti di akhirat. Ya, dosa kita masih digantung-gantung oleh Allah di akhirat. Tidak mau Allah mengampuni dosa kita sampai orang yang pernah kita zalimi meridhoi dan mengikhlaskan. Makanya kita perlu evaluasi diri kita perlu muhasabah, kita perlu pikirkan kira-kira sebulan ini, seminggu ini, atau setahun ini siapa yang pernah saya zalimi, siapa yang pernah saya sakiti, siapa yang pernah saya tipu, saya kata-katain, saya ledekin, saya ambil harta atau bendanya. Perlu kita segera minta maaf, ya? Karena bagaimanapun penyesalan kita, rasa sedih kita, dan komitmen kita untuk tidak mengulangi, jika orang yang kita zalimi tidak meridai kita, maka Allah tidak akan menerima taubat kita. Ya. Dan para ulama, la tai'asan min rahmatil ghaffari. Kawan-kawan yang dirahmati
dirahmati Allah, janganlah pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya, kemarin saya sudah bilang bahwa meskipun pada kenyataannya ketika kita taubat, ya, kita sudah komitmen, kemudian kita terjatuh lagi dalam dosa yang sama, kemudian kita bertaubat lagi pada Allah, Allah akan terima. Allah tidak akan menyerah kepada kita. Allah akan selalu menyambut kita. Allah akan selalu menerima taubat kita selama taubat kita tulus. Kemudian kenapa dikatakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkata dan berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah itu sangat cinta kepada orang yang taubat terus, yang langganan taubat. Ini dia nangis, ya Allah, saya taubat. Bulan depan nangis lagi, ya Allah, saya jatuh lagi, saya taubat. Minggu depan atau bulan depan dia taubat lagi, ya Allah, saya bertaubat, saya jatuh lagi. Allah sangat cinta yang seperti ini. Wah, langganan ini, langganan taubat ini. Dia lagi orang. Gak usah malu. Innallaha yuhibbut tawwab. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Justru kadang orang-orang yang pada zahirnya soleh, lah kadang amal perbuatan mereka, amal baik mereka yang kagak diterima, dan na'udzubillah beberapa kasus mereka malah dijerumuskan dan dijebloskan ke neraka. Orang yang tampangnya soleh, yang zahirnya soleh, tapi di hatinya masih menyimpan rasa ujub, rasa riya, rasa sombong terhadap amal perbuatannya, rasa meremehkan terhadap orang lain yang belum bisa taat dan belum bisa baik seperti dia. Ini yang Allah malah tidak sukai. Ya, mendingan masih belum benar, tapi hati selalu sedih. Ya. Ana indal qulubil mutkasirati qulubuhum bi dzikri. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku senantiasa bersama hamba-hambaku yang hatinya rumangsa dan sedih karena mengingat. Artinya apa? Allah itu cinta kepada orang-orang yang meskipun belum baik, meskipun belum benar, meskipun tarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi min aqlin wa sam'in wa basarin janin ghairiha ila ma khuliqa li ajri. Bersyukur itu adalah mentransfer, menggerakkannya seorang hamba terhadap seluruh apa yang telah Allah berikan daripada karunia berupa akal. Dia gerakan akalnya, pendengarannya, penglihatannya, lisannya, dan seluruh badannya dia gerakan untuk tujuan ibadah. Ini adalah syukur, teman. Jadi jangan dikira syukur itu cuma dengan lisan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah Engkau baik sekali. Itu bukan syukur, itu namanya alhamdu, pujian, cuma sekedar pujian. Asyukru, sedangkan asyukru, rasa gratitude, rasa terima kasih, itu lebih luas dari sekedar ungkapan lisan. Oleh karena itu, seorang tidak bisa disebut telah bersyukur kecuali jika dia menggerakkan seluruh anggota badannya untuk beribadah kepada Allah. Akalnya, pikirannya senantiasa dia gantungkan pada Allah. Akalnya dia hubungkan pada Allah. Kemudian pendengarannya, matanya dia arahkan kepada Allah. Bagaimana mengarahkan mata dan pandangan kepada Allah? Jangan sampai melihat apa yang tidak penting, apa yang tidak berguna, apa yang tidak senonoh. Jangan sampai mendengarkan apa yang tidak berguna. Kemudian lisannya juga dia hanya berbicara dan berkata yang seperlunya, tidak menyakiti orang lain dan lain-lain. Badan yang digunakan untuk ibadah, sholat, membantu orang lain, ya, memberi kebaikan dan kebahagiaan kepada orang lain. Itu ya teman-teman ya. Maka dari itu kita perlu ya meningkatkan rasa syukur kita dengan apa? Dengan banyak-banyak berpikir dan menelaah serta memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita ya. Allah itu memberikan dua macam nikmat. Ada nikmat zahiriyah,
ada nikmat batiniyah, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat zahir, alhamdulillah kita diberikan pendengaran, masih bisa melihat, masih bisa berjalan, masih bisa belajar, ya. Alhamdulillah. Dan nikmat batin, alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, ilmu, Islam, bisa ngaji. Betapa banyak orang di luar sana yang sebenarnya mereka ingin ngaji, tapi belum tergerak hatinya untuk ngaji. Dan teman-teman perlu syukuri, teman-teman perlu bahagia karena dengan datangnya kawan-kawan dan teman-teman di majelis Roblox Muslim Community ini juga adalah nikmat Allah. Nggak semua orang punya hati yang digerakkan untuk bisa melakukan ini. Terlebih, apakah kita bisa mengamalkan, apakah kita bisa mempraktikkan ilmu dan kajian yang kita dengar, itu urusan lain. Ya, cukup datangnya kita di majelis ilmu itu sudah sangat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu hari ada seorang malaikat, bukan seorang malaikat, sosok malaikat, ya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah itu ada banyak. Ada karubiyin, malaikat yang senantiasa memohon ampunan kepada hamba-hamba. Ada malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dan menjadi panglimanya Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat kita kenal banyak, ya. Fungsi-fungsinya beda-beda. Ada satu golongan malaikat yang disebut malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah itu apa? Malaikat yang senantiasa menjaga dan merondakan alam dunia. Jadi malaikat ini diturunkan ke dunia untuk keliling pengkolan, keliling jalanan-jalanan yang ada di dunia. Dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan, malaikat sayyarah ini satu hari berkeliling-keliling di dunia, dan dia dapati di satu pengkolan, di satu gang terdapat orang berkumpul-kumpul untuk mengaji. Kayak gini, ada di delapan, ya, sambil megang HP, sambil dengerin kajian. Jadi jangan kira malaikat nggak lagi ngelongokin kita. Malaikat ini lagi ngelongok kalian sambil megang HP dan dengerin kajian. Kemudian malaikat tersebut laporan naik lagi ke langit, laporan pada Allah, ya Allah, saya menemukan di Jakarta Selatan, di Masjid Roblox Community, anggap ya, ada orang-orang lagi pada ngaji. Ya, adunak, wa yumajidunak, wa yuhalilunak, wa yastaghfirunak. Mereka ngaji, memujimu, ya, kemudian beristighfar padamu, memikirkanmu dan mengagungkanmu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, hal ra'auni, apakah mereka yang lagi pada ngaji ini pernah melihatku? Kok sampai segitunya ngaji? Emang pernah melihat aku? Malaikat, wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Tuhanku, mereka tidak pernah melihatmu. Ya, jamaah Roblox Muslim Community tidak ada yang pernah melihatmu. Tapi kalau mereka pernah melihatmu dan mereka dikasih kesempatan pernah melihatmu, mereka adalah orang-orang yang pertama kali dan paling pertama mengejar rahmat. Dan Allah bertanya lagi, mereka juga beristighfar, meminta ampunan kepadaku. Apakah mereka pernah melihat neraka? Wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Tuhan, mereka tidak pernah melihat neraka. Tapi kalau mereka pernah lihat neraka, mereka adalah orang-orang yang pertama kali kabur dan menjauhi maksiat dan mengejar ketaatan. Kemudian Allah di akhir bilang, wahai malaikat, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saya bersaksi di hadapan kalian, itu mereka semua yang lagi ngaji malam-malam itu, semuanya Allah ampuni dosa-dosanya. Semua Allah maafkan kesalahan yang telah lampau. Kemudian ada satu malaikat protes. Ya Rabb, fihim ahadun laisa minhum wa innama ja'a li hajah. Ya Allah, bentar. Ini semua jamaah diampunin. Ada berapa jamaah sekarang saya lihat di Discord-nya? Ada 222. Masa 222-nya semua diampunin ya Allah? Kata satu malaikat, ini agak rese malaikatnya.
Boleh nanti dirujuk di hadis Sahih Bukhari ya. Ini sudah saya bungkus dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Saya kontekskan ke Roblox. Ada 200-an orang, semuanya diampuni Allah. Ini nggak adil. Fihim ahadun laisa minhum wa innama ja'a li hajah. Ada satu orang, ada beberapa orang yang dia datang bukan pengen ngaji, karena pengen kenalan sama perempuan, karena cuma pengen gabut, dia nggak pengen belajar, ya. Dia karena pengen ada snack, ada pengen berkat makanan, dia cuma bahkan ya ngajinya aja sambil sambil tiduran, sambil selonjoran, pun nggak apa-apa ya. Dan malaikat bilang itu protes. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Humul julasa la yushfa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu golongan, satu perkumpulan, satu komunitas yang kalau sudah berkumpul tidak ada yang celaka di antara mereka. Teman-teman, kalau kita ya, demo di DPR, kita datang sendiri, didengar gak sama DPR? Gak didengar. Tapi kalau kita datang rame-rame, meskipun ada satu orang suaranya pelan, tapi ketika kita bersatu, kita berjamaah, suara kita jadi kencang. Begitu juga kita di komunitas ini. Ya. Meskipun di beberapa dari kita hatinya masih ada yang belum ikhlas untuk mengaji, masih ada yang belum benar-benar niat untuk mengaji, tapi karena kita berjamaah, kita berkumpul, kita bersatu dalam satu komunitas, itu insya Allah menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitulah kita harus bersyukur, teman-teman. Memaknai syukur itu penting sekali ya. Obat paling mujarab bagi penyakit insecure. Ya, teman-teman ini apalagi ya, anak-anak muda sering banget dikit-dikit nonaktifin IG, nonaktif media sosial. Kenapa? Insecure teman-teman saya sudah banyak banget pencapaiannya. Ya, udah ada prestasi ini, diterima di universitas ini, diterima di kerjaan ini, ada yang udah nikah, ada yang punya anak, saya masih begini aja, gaji saya masih begini, saya masih belum dapat kerja, saya masih belum dapat kuliah, saya merasa sedih, saya nggak tenang. Teman-teman, Islam mengajarkan kita untuk urusan dunia kita harus lihat yang lebih rendah dari kita, tapi untuk urusan akhirat kita lihat yang lebih tinggi dari kita. Artinya apa? Ya, jangan pernah melihat dan menggantungkan hati kita pada orang yang lebih tinggi pencapaiannya dari kita. Pun kalau ada, ya sudah, alhamdulillah, itu rezeki dia. Hati kita harus bilang begini, masih banyak kok, alhamdulillah, ya, gaji UMR, tuh teman saya ada yang tidak UMR. Yang tidak UMR, alhamdulillah, gaji nggak UMR. Tuh teman saya masih ada yang belum dapat kerja, saya masih mending udah punya kerja. Yang belum punya kerja, alhamdulillah saya belum kerja, tapi alhamdulillah udah lulus kuliah. Teman saya ada tuh yang bertahun-tahun belum lulus kuliah. Kita harus lihat yang lebih bagus. Yang belum lulus kuliah, alhamdulillah belum lulus kuliah. Teman saya tuh ya ada yang udah coba masuk, ya udah coba daftar, masih aja nggak keterima kuliah. Yang nggak keterima kuliah juga bersyukur juga, alhamdulillah nggak keterima kuliah, tapi bisa langsung kerja, dapat UMR. No, teman saya udah lulus kuliah tapi belum, begitulah. Terus lihat yang lebih bawah. Artinya banyak hal yang bisa kita syukuri, teman-teman. Ya, kita tidak bisa mengontrol realita, kita tidak bisa mengatur realita yang ada di hadapan dan di luar kita. Ya. Tapi minimal kita bisa mengatur ekspektasi kita. Kenapa sih kita kecewa? Kecewa itu kan karena ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ekspektasi dan realita, yang mana yang bisa kita kontrol? Realita nggak bisa, ya. Karena itu adalah takdir Allah. Ekspektasi, hati kita yang bisa kita kontrol. Kenapa kita kecewa? Ya karena kita berharap kita bisa sama atau lebih tinggi dari teman kita. Turunin ekspektasi kita, sudahlah. Gak apa-apa kok untuk terlambat. Gak apa-apa kok untuk tidak mendapatkan apa yang kita inginkan.
kerja tidak sesuai jurusan. Gak apa-apa, semua itu gak apa-apa. Ya, setiap orang punya jalan masing-masing, setiap orang punya kisah masing-masing untuk mencapai titik puncaknya. Ya, kita tidak bisa menyamakan standar orang lain kepada kita. Begitu juga kita tidak bisa menyamakan standar kita pada orang lain. Ikan tidak perlu sedih jika dia tidak bisa memanjat pohon seperti monyet. Monyet pun tidak perlu sedih ketika dia tidak bisa berenang dengan lihai seperti ikan. Begitu juga rezeki dan bagian yang telah Allah berikan kepada para manusia. Masing-masing sudah ada bagiannya, sudah ada jalannya masing-masing, dan perlu kita syukuri apa yang kita punya. Begitu juga kita perlu syukuri teman-teman, ya, apa yang kita punya di dunia. Jadi kalau dunia, kita harus lihat yang lebih bawah dari kita. Saya itu rajin rajin baca buku. Dirinya untuk baca 100 halaman. Wah, saya cuma bisa 50 halaman. Saya harus lebih dari dia. Teman saya misalnya ngaji setiap minggu 3 kali. Saya cuma sekali. Kalau bisa saya lebih dari dia. Begitu ya, kebaikan-kebaikan yang lain juga. Wah, teman saya setiap hari rajin buang sampah. Teman saya rapih banget kamarnya. Saya tidak terlalu rapi, saya harus lebih rapi. Urusan-urusan akhirat, urusan-urusan yang sifatnya adalah nilai-nilai moral, kita harus lihat yang lebih tinggi dari kita. Tapi urusan dunia, kita harus lihat yang lebih rendah. Karena itulah makna dari kata dunia. Teman-teman, dunia itu diambil dari kata dunia, sesuatu yang rendah. Dani itu artinya rendah, ali artinya tinggi. Ya. Dunia sesuatu yang murahan, al-ulya itu adalah sesuatu yang tinggi. Maka kenapa kita harus terlalu berambisi terhadap yang rendahan, yang recehan, malah kita tinggalkan yang ulya, sifatnya moral, yang sifatnya lebih tinggi daripada yang sifatnya lebih mulia daripada sekitar dunia. Bukan berarti kita tidak boleh punya ambisi untuk pekerjaan, bukan berarti kita tidak boleh semangat untuk bekerja. Tetap harus semangat, ya, karena barang siapa yang menginginkan dunia, maka kita harus ambil dengan ilmu. Menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, kita ambil dengan ilmu juga. Namun jangan sampai la takunid dunya akbar hammina. Itu kan doanya, doa yang sering dibaca oleh para guru kita. Ya Allah, ya kita memang mengejar dunia untuk sekedar menjadi bekal akhirat. Jadi bedain mengejar dunia karena dunianya dan mengejar dunia karena dia adalah bekal dan bekal perjalanan kita menuju akhirat. Kita harus pilih yang kedua. Dunia hanya perlu kita ambil sebagai wasilah, sebagai media, sebagai bekal untuk kita bisa ke akhirat. Artinya apa? Ya, makan yang cukup. Yang penting bisa makan cukup. Yang penting hidup bahagia sama anak istri. Yang penting bisa menjalani hidup dengan sederhana. Itu kan cukup. Kalau Allah berikan kelebihan berupa rezeki atau kekayaan, alhamdulillah. Fabiha wa ni'mat. Ini adalah kenikmatan dan rezeki Allah. Pun kalau tidak, ya tidak apa-apa. Gitu ya teman-teman ya. Sekian kurang lebih itu dulu ya. Jadi pos pertama adalah taubat, yang kedua adalah bersyukur. Insyaallah kita minggu selanjutnya akan mempelajari pos yang ketiga, 4, 5 dan seterusnya sampai kita bisa dan sampai pada Allah Subhanahu wa taala melalui pos-pos tersebut. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada pertanyaan dan sharing nanti bisa diberikan kepada forum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.